Buat teman-teman pemula yang masih bingung buat milih bursa atau exchange kripto yang ada di Indonesia dan nggak tahu apa aja perbedaannya, di video exchange beta kali ini gue mau membandingkan 3 aplikasi atau situs exchange yang berbeda dan membandingkannya berdasarkan beberapa kriteria. Hai, gue Dila. Di video kali ini gue bandingin 3 platform jual beli kripto, yaitu Indodax, Rekeningku.com, dan juga yang terakhir Toko Kripto. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Banyaknya exchange yang ada di Indonesia tentu masing-masing menawarkan keunggulan dan fiturnya yang berbeda-beda. Keputusan dalam memilih exchange atau bursa jual beli kripto tergantung dengan preferensi masing-masing. Tapi ada beberapa hal yang bisa membantu kamu untuk mempermudah dalam memilih suatu exchange, dan ada beberapa hal yang bisa kamu pertimbangkan supaya kamu bisa melakukan trading dan investasi dengan nyaman. Dalam membandingkan 3 exchange yaitu Indodax, Rekeningku.com, dan juga Toko Kripto, gue akan menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama, jumlah minimal deposit, metode depositnya, juga nilai minimal pembelian suatu aset. Nah, yang kedua, biaya transaksi, termasuk biaya deposit, biaya jual beli, serta biaya withdraw rupiahnya. Yang ketiga, yaitu spread, atau perbedaan antara harga beli dan juga harga jual. Yang keempat, jumlah aset kripto yang tersedia di platform tersebut. Dan yang kelima, fitur-fiturnya. Let the battle begin! Fight! Yang pertama adalah jumlah minimal deposit. Sebelum kita bisa deposit, pastikan kita udah registrasi dan verifikasi akunnya, yaitu tahapnya sih 11-12 ya antar exchange. Setelah akun kita terverifikasi, baru deh kita bisa mengakses aplikasinya secara menyeluruh. Langkah selanjutnya, sebelum kita membeli aset kripto, kita harus melakukan deposit rupiahnya dulu. Nah, pertama kita coba lihat di Indodax. Jumlah minimal deposit di Indodax hanya Rp10.000 aja. Bisa transfer bank, tunai di Alfamart ataupun store tunai, dan juga menggunakan voucher Indodax kalau kamu udah punya voucher Indodaxnya. Nah, sekarang kita lihat di Rekeningku.com. Di Rekeningku.com, itu minimal depositnya adalah Rp50.000, dan kamu bisa deposit dalam bentuk rupiah atau pakai aset digital. Kalau kita mau deposit menggunakan rupiah, maka ada beberapa cara deposit nih, yaitu ada transfer bank, virtual account, OVO, Dana, dan link aja. Nah, kalau kamu mau deposit menggunakan aset digital, cukup ke bagian walletnya, terus pilih aset kripto untuk deposit, habis itu tinggal ikuti langkah-langkah selanjutnya. Berikutnya di Toko Kripto. Kalau di Toko Kripto ini ternyata nilai minimal depositnya sama seperti Rekeningku.com, yaitu Rp50.000. Metodenya bisa transfer bank melalui virtual account, menggunakan internet banking, mobile banking, dan juga bisa juga pakai OVO. Nah, kalau kamu pakai deposit via OVO, kamu harus ke aplikasi OVO-nya dulu. Nah, kemudian di aplikasi OVO-nya, kamu bisa pilih menu deposit via transfer bank dan masukkan nomor virtual account Toko Kriptonya. Ya, ini kurang lebih caranya mirip kayak via M-Banking gitu. Kamu juga bisa deposit pakai aset kripto di Toko Kripto. Jadi tinggal pilih aja bagian kripto lalu ikuti langkah selanjutnya. Nah, sekarang untuk nilai minimal pembelian aset kripto. Di Indodax itu nilai pembelian minimalnya ada di Rp10.000 aja. Sedangkan di Rekeningku dan Toko Kripto masing-masing di Rp50.000. Nah, selanjutnya kita coba lihat di biaya-biaya transaksi di ketiga exchange ini. Pertama, kita cek biaya depositnya dulu ya. Biaya deposit di Indodax itu perlu diperhatikan kalau kamu langsung setor tunai di kantor cabang akan kena biaya setoran 1%. Nah, maksimum biaya yang dibebankan adalah Rp1.000.000. Jadi kalau misalkan ternyata 1%-nya lebih dari Rp1.000.000, itu tetap maksimal di Rp1.000.000. Nah, sedangkan kalau kita deposit via virtual account di Indodax, kalau kita cuma mau deposit Rp500.000 aja atau kurang dari Rp500.000, itu ada biaya yang diterapkan. Di virtual account BNI itu kena biaya Rp4.000. Di Maybank dan juga Mandiri itu kena biaya Rp3.000. Dan biaya itu akan dipotong dari jumlah deposit kita. Jadi misalnya, gue mau deposit Rp500.000 ke virtual account BNI. Nah, berarti yang masuk ke akun Indodax gue itu cuma Rp496.000 aja. Sedangkan di Rekeningku.com, kalau misalkan kita transfer bank, itu nggak akan kena biaya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan virtual account, akan ada biaya Rp1.000. Nah, kalau di Toko Kripto, biaya deposit ke virtual account itu dibebankan sebagai biaya admin. Jadi, nilai deposit yang masuk ke rekeningnya itu nggak akan dikurangi biaya admin. Ya, kurang lebih biayanya Rp6.500. Nah, jadi misalnya kalau kita mau deposit 100.000 nih, kamu harus menyediakan saldo di rekening kamu itu 106.500 karena 6.500-nya itu sebagai biaya admin bank. Nanti deposit yang masuk ke wallet Toko Kripto kamu itu tetap Rp100.000. Jadi intinya saat transfer deposit, kamu harus lebihin untuk biaya admin banknya. Nah, kemudian kita cek biaya withdrawnya.
biaya withdraw rupiah maksudnya. Kalau di Indodax biayanya ya kurang lebih sama kayak bitcoin.co.id di video sebelumnya. Kalau kita mau withdraw rupiah, itu akan dikenakan biaya 0,5% dari jumlah penarikannya. Tapi ada minimum yaitu Rp25.000. Jadi misalnya penarikan yang kita mau lakukan itu cuma Rp100.000 aja. Berarti kalau misalkan kena 0,5%, harusnya cuma 500 perak kan? Tapi karena ada biaya minimumnya, maka biayanya menjadi 25.000. Jadi uang yang 100.000 gue tarik itu akan kepotong 25.000 untuk biaya, jadi yang masuk ke rekening gue ya cuma Rp75.000 aja. Nah, selain itu, penarikan di atas jam 12 siang waktu Indonesia Barat bakal masuk di hari kerja berikutnya. Lumayan juga ya biayanya. Berikutnya, coba kita lihat biaya withdrawal rupiah di rekeningku.com. Kalau di rekeningku.com, withdrawal rupiah dikenakan biaya 0,75%, dihitung dari jumlah penarikan dengan minimum biayanya yang dibebankan adalah sebesar Rp15.000. Jadi persenannya lebih besar dari Indodax, tapi biaya minimumnya lebih kecil daripada Indodax. Minimum withdrawnya sendiri adalah Rp30.000 aja, dan maksimum withdrawnya sebesar Rp300 juta per hari dan akan di-reset setiap jam 00.00 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Nah, kita lanjut ke biaya withdraw rupiah yang ada di toko kripto. Biaya yang dikenakan flat, yaitu Rp5.500 dengan minimal penarikan sebesar Rp500.000. Wah, lumayan juga nih kalau misalkan mau withdraw di toko kripto, gue harus punya saldo Rp500.000 di toko kripto gue. Nah, sekarang lanjut ke biaya transaksi. Biaya jual beli market taker atau instan atau stop order di Indodax itu dikenakan biaya 0,3% dari jumlah transaksi. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai metode market maker atau limit, itu nggak dikenakan biaya transaksi fee apapun, jadi 0% fee-nya. Selanjutnya di rekeningku.com, dikenakan biaya sebesar 0,1% dari jumlah transaksi. Misalnya kamu melakukan transaksi Bitcoin senilai Rp10 juta, maka akan dikenakan biaya 0,1%, berarti biayanya itu Rp10.000. Nah, kemudian di toko kripto, biayanya kalau di toko kripto sama seperti rekeningku.com, yaitu 0,1%. Berikutnya spread atau perbedaan harga jual dan harga beli. Nah, dalam pasar yang liquid, investor dapat menjual aset dengan cepat dan tidak akan banyak mengurangi harganya. Sementara dalam pasar yang relatif tidak liquid, akan terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi. Spread besar adalah tanda bahwa ada ketidakseimbangan di pasar aset seperti kurangnya likuiditas. Jadi, semakin kecil spreadnya, semakin liquid marketnya. Bisa bikin kita juga potensi cuannya semakin besar karena perbedaan harga jual dan harga belinya semakin kecil. Nah, di Indodax, pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 13.30, kita bisa melihat harga beli Bitcoin di angka Rp503.561.000, sedangkan harga jualnya itu di harga Rp503.600.000. Jadi, kalau misalkan kita kurangin, spreadnya itu ada di Rp39.000 atau setara 0,0077%. Nah, sekarang kita lihat di rekeningku.com. Nah, pada saat yang sama, terlihat bahwa di rekeningku.com harga beli Bitcoin berada di Rp502.500.000, sedangkan harga jualnya ada di Rp502.800.000, sehingga terdapat spread sebesar Rp300.000 yang sama dengan 0,0597%. Nah, kita sekarang ke exchange terakhir yaitu toko kripto. Dapat dilihat bahwa harga beli di toko kripto di jam yang sama itu di sekitar Rp504.326.847 dan harga jualnya di Rp504.487.000. Nah, jadi spreadnya ada di 60 ribuan yang sama dengan 0,03%. Nah, perlu diingat bahwa spread memiliki dua jenis, yaitu ada floating spread atau spread yang selalu berubah dan fixed spread atau spread yang selalu tetap. Nah, ketiga exchange ini menggunakan floating spread, sehingga spreadnya akan selalu berubah-ubah. Namun, mengingat spread adalah dampak dari volume perdagangan akibat berhubungan dengan likuiditas, dapat dilihat bahwa saat itu volume perdagangan terbesar ada di Indodax. Spread ini perlu diperhitungkan karena mempengaruhi keuntungan saat membeli dan menjual. Hal ini disebabkan spread adalah keuntungan yang diambil dari exchange di luar biaya transaksi atau biaya lainnya. Berikutnya kita lihat di jumlah pilihan aset kripto yang diperjualbelikan. Di Indodax, jumlah aset kripto yang bisa diperdagangkan itu 111 jumlahnya. Wah, cukup banyak ya pilihannya. Kalau di rekeningku.com, jumlah yang diperdagangkan itu ada 44 aset kripto, termasuk Anacoin, yaitu aset kripto buatannya rekeningku.com. Selanjutnya, di toko kripto ada 34 aset kripto yang bisa diperdagangkan. Nah, kalau jumlah koin ini
Tergantung preferensi kamu. Kalau kamu memang suka banyak pilihan aset kripto yang bisa diperdagangkan, berarti Indodax mungkin lebih cocok buat kamu. Tapi kalau misalkan menurut kamu pilihan koin kebanyakan itu malah bikin pusing, mungkin rekeningku.com dan toko kripto bisa lebih cocok buat kamu. Jadi disesuaikan aja sama preferensi dan kebutuhan masing-masing. Nah, terakhir gue akan bahas keseluruhan fitur dan interface serta mana yang bagi gue itu lebih mudah digunakan. Jadi di bagian ini benar-benar subjektif dan preferensi masing-masing ya. Kalau dari segi tampilan secara menyeluruh, menurut gue ketiga exchange Indodax, rekeningku.com, toko kripto itu tampilannya cukup clean dan nggak terlalu keramaian, jadi nggak bikin pusing atau terlalu banyak distraksinya gitu. Nah, tapi yang gue note dari ketiga aplikasi ini adalah mungkin lebih cocok buat pengguna yang udah lebih advance. Kalau misalkan pemula, mungkin agak pusing karena ada order booknya. Nah, selain itu juga ada grafik harga yang bisa membantu kamu untuk analisa, karena grafiknya cukup advance, nggak cuman line chart aja. Nah, di ketiga exchange ini ada fitur stop loss yang penting banget buat trading supaya bisa meminimalisir kerugian. Buat pemula yang baru banget masuk kripto, mungkin istilah di dalam aplikasi ini akan bikin bingung. Tapi kalau misalkan dicari tahu, juga nantinya bakal ngerti kok, karena simple sebenarnya. Nah, ketiga aplikasi ini juga ada websitenya. Jadi kalau misalkan tampilannya mau lebih besar dan chartnya juga lebih lengkap, itu bisa pakai PC atau di laptop. Nah, dari sebuah perbandingan yang udah gue sebutin tadi, kalian bisa lihat rangkumannya di tabel berikut ini. Semoga perbandingannya bisa membantu kamu, khususnya bagi pemula, untuk menentukan mau pakai exchange yang mana yang lebih merasa nyaman untuk kamu gunakan. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan pasang juga bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.